Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Novi Ramadhani dengan NIM 190302050. Saya dari Prodi Agribisnis UNIA, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra. The Law of Diminishing Return dikemukakan oleh ahli ekonomi Inggris yang bernama David Ricardo. Ia mengatakan bahwa jika kita terus-menerus menambah salah satu input yang sama, tapi input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang increasing return. Tetapi pada titik tertentu, hasil lebih yang diperoleh akan semakin berkurang. Untuk pengertian the law of diminishing return sendiri adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan hasil output yang maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas daripada produksi input sendiri, maka return atau pendapatan kita akan terus semakin berkurang. Seperti pada gambaran grafik berikut ini, di mana jika kita terus menambahkan output, maka akan terjadinya point of diminishing return, yang lama-kelamaan akan menyebabkan berkurang atau menurunnya daripada return ataupun pendapatan yang kita miliki. Di dalam The Law of Diminishing Return ini memiliki 3 tingkatan. Fase yang pertama yaitu increasing return ataupun pendapatan yang meningkat. Fase kedua yaitu pendapatan yang meningkat tetapi dengan intensitas yang rendah. Dan fase ketiga yaitu diminishing return. Contoh yang bisa kita ambil adalah misalnya seperti kita ingin memproduksi 10 celana dengan 5 pekerja ataupun 5 karyawan. Setelah kita menambah menjadi 7 karyawan, maka produksi celana dapat dihasilkan sebesar 20 celana. Setelah kita menambah lagi menjadi 10 karyawan ataupun 10 pekerja, produksi celana hanya dapat dihasilkan menjadi 25 celana. Artinya apa? Semakin banyak karyawan yang dipekerjakan, maka akan semakin menurun output yang dihasilkan. Padahal sebenarnya yang kita ketahui, penambahan karyawan ataupun pekerja dapat meringankan produksi untuk dihasilkan agar meningkatkan pula output yang dihasilkan. Tetapi pada hukum The Law of Diminishing Return ini ada titik di mana faktor produksi tidaklah relevan lagi sehingga akan menyebabkan menurunnya produksi yang dihasilkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai The Law of Diminishing Return. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.